أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan tidak lupa terus untuk meniatkan setiap aktivitas ibadah lillahi ta'ala, hanya memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terkait tema yang dibahas pada malam hari ini masih bertema seputar Maulid Nabi Muhammad SAW. Setelahnya pada minggu yang lalu, alhamdulillah bersama Ustadz Gun-Gun kita disajikan berbagai macam alasan hujah dalam Al-Quran begitu kuat ternyata Allah perintahkan untuk kita betul-betul membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata banyak momen-momen maulid yang dirayakan itu tidak semuanya juga mungkin bentuknya itu sesuai dengan yang Rasulullah inginkan, barangkali begitu ya kira-kira. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Gun-Gun bagaimana sebetulnya cinta kita terapresiasi yang sesungguhnya untuk Rasulullah sesuai dengan yang Rasulullah inginkan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini temanya juga sangat luar biasa. Saya mencoba menginspirasi dari beberapa referensi ya tentunya. Mengapa tidak dipungkiri Ustadz bahwa dinamika kehidupan kita itu luar biasa, berbagai macam prioritas yang harus kita hadapi, baik itu dalam lingkungan pekerjaan, mungkin kita juga sebagai orang tua. Begitu banyak skala prioritas yang ternyata mempengaruhi barangkali keimanan kita, bahwa kita lupa ada sosok yang betul-betul menjadi suri tauladan untuk kita. Dan begitu mencintai kita, begitu menyayangi kita, sangat mendedikasikan hidupnya, terbukti gitu ya, ingin agar kita itu selamat di dunia dan di akhirat. Dan begitu banyak kisah-kisah beliau yang sangat menginspirasi, seharusnya menjadi peta dalam kehidupan kita yang mungkin kita lupakan. Dan mungkin juga kadang rasa cinta kita tuh bisa berkurang atau lupa sama sekali dalam kehidupan ini terhadap yang mulia Rasulullah SAW. Dan insya Allah bersama Ustadz Ihsan, saya juga memohon kemarin pada saat memohon jadwal beliau, semoga beliau bisa menyampaikan berbagai macam kisah inspirasi untuk kita. Semoga rasa cinta yang ada pada diri kita kepada yang mulia Rasulullah SAW betul-betul tertanam dalam hati, terus terpelihara, tidak dilupakan begitu saja, atau barangkali tidak hanya ingat bahwa kita harus cinta sama Rasul itu pas momen maulid saja gitu. Karena memang tidak ada sosok yang bisa melebihi beliau untuk kita mencintai, bahkan harus melebihi cinta kita terhadap orang tua kita sendiri dan anak kita. Begitu keterangannya barangkali. Itu saja mungkin barangkali pembukaan. Insya Allah pada malam hari ini, semoga Ustadz bisa menasihati kami, kita semua, begitu luasnya rasa cinta Rasulullah SAW untuk kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita juga betul-betul memberikan, walaupun mungkin kita tidak akan mampu ya, membalas cinta Rasul seperti yang Rasul inginkan sepenuhnya begitu. Jadi semoga malam ini nantiasa menjadi trigger, menjadi charging untuk kita. Mudah-mudahan kita tersentuh dengan begitu luasnya cinta Rasul kepada kita. Bahkan kita Rasul pun belum bertemu dengan kita gitu. Samudra cintanya Rasulullah SAW. Langsung saja pada guru kita, waktu dan medianya kami persilakan. Enggak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah kita dipertemukan Allah di malam ini. Mudah-mudahan semua sehat walafiat dan semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita semua. Kita bersyukur dengan semua nikmat, khususnya nikmat bisa bermajlis ilmu, duduk bersama. Mudah-mudahan dalam setiap nikmat yang disyukuri ada nikmat yang sudah dijanjikan yang ditambah Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Mensyukuri nikmat ilmu, mudah-mudahan Allah tambah ilmunya untuk kita. Mensyukuri nikmat hidayah, mudah-mudahan Allah tambah juga hidayahnya untuk kita. Mensyukuri nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan Allah terus tambah keyakinan di dalam hati kita insya Allah. Salawat juga salam selalu terlimpah untuk junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dalam kesendirian menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala dari daerah yang jauh dari negeri kita di tengah padang pasir di Mekah sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajaran beliau ke dalam rumah kita dan kita mudah-mudahan diberikan nikmat istiqomah sampai akhirnya Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada seekor singa yang dirawat oleh manusia dari kecil sampai dewasa, singa ini akan berterima kasih, bahkan tidak pernah bisa melupakan, tidak akan pernah melupakan manusia yang pernah merawatnya, menyayanginya. Bahkan seekor hewan buas pun akan berterima kasih kepada yang sudah menyayanginya. Dan kasih sayang inilah yang membuat kita tidak pernah bisa melupakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena rahmat itulah ikatan yang paling kuat, meskipun terbentang jarak ribuan kilometer, meskipun terpaut waktu ribuan tahun, meskipun tidak pernah berjumpa, tapi rahmatan lil alamin, rahmat yang Allah kirimkan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini terasa oleh kita semuanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada saya ingin memulai dengan satu kisah di penghujung usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah menjadi satu kewajiban barangkali begitu ya. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merindukan kita, ini satu keistimewaan. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat dalam uraian air mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Nabi menangis, berurai air mata. Hingga para sahabat ya kaget dan bingung. Apa yang membuat Rasulullah menangis? Ma'abka ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau menangis ya Rasul? Kata beliau, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku berharap kita dapat melihat saudara-saudara kita. Aku berharap bisa berjumpa dengan mereka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk. Bukankah kami juga saudara-saudaramu? Para sahabat mereka ingin dirindukan sampai berurai air mata Rasul. Ya Rasulullah, kami juga saudara-saudaramu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian adalah sahabatku, yang aku rindukan adalah saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lalu siapa yang kau maksud dengan saudara-saudaramu itu? Kata Nabi, ikhwani
qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni wa ana faratuhum 'alal haudi. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup setelahku, mereka beriman kepadaku meski mereka tidak pernah melihatku, dan aku akan menunggu mereka di telagaku nanti. Hidup setelah Nabi, beriman kepada Nabi meski tidak pernah melihat Nabi, dan ditunggu oleh Nabi di telaga Nabi. Kata para sahabat, bagaimana engkau bisa mengenali mereka ya Rasul? Padahal engkau tidak pernah berjumpa dengan mereka dan mereka juga tidak pernah melihatmu. Kalau para sahabat, mereka tahu dengan rinci detil fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak pernah kenal dengan driver Gojek online, setidaknya plat nomornya kita tahu atau fotonya kita punya. Tapi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin hanya bayangan fisiknya saja yang kita punya. Ada beberapa kitab warisan para ulama yang isinya tentang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gambaran fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita bisa merujuk kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, disusun oleh Imam Tirmidzi, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan beragam terjemah, ya, dengan beragam judul. Salah satunya, kalau ini bukan di endorse ya, kalau diterjemahkan oleh CV Ummul Qura, terjemahannya mengenal pribadi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam kitab itu Imam Tirmidzi dengan rinci dan detil menjelaskan dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya bisa membayangkan, ya, tanpa boleh menggambarkan atau di-generate dengan AI bagaimana fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara para sahabat, mereka melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pertanyaan yang normal, logis, bagaimana engkau bisa mengenali saudara-saudaramu ya Rasul? Bagaimana engkau menunggu seseorang di telagamu, orang yang tidak pernah berjumpa denganmu? Kata Nabi, pernahkah kalian melihat kuda putih di tengah kuda hitam? Pernah ya Rasulullah. Seperti itulah nanti orang-orang yang aku rindukan pertemuannya, wajah mereka akan bersinar memutih karena bekas air wudhu di tubuh mereka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, jauh sebelum kita merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dulu merindukan umatnya, dan semoga kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya rindu lahir dari cinta, karena rumus rindu, cinta ditambah jarak sama dengan rindu. Ya. Rindu lahir dari jarak. Dan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya hanya membalas secuil dari cinta yang sudah dicurahkan oleh beliau kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian yang kedua, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ini juga menjadi salah satu mukaddimah kita pada malam hari ini. Sebentar, agak sedikit error ininya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah, dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di depan para sahabat, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath, inni la a'rifuhu al-an." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, sebelum beliau dilantik menjadi seorang rasul, beliau disiapkan oleh Allah untuk berinteraksi dengan makhluk dari dimensi yang lain.
Karena menerima wahyu artinya berinteraksi dengan Jibril. Dan Jibril datang dari alam yang berbeda, bukan alam manusia. Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau dipersiapkan sebelum berinteraksi dengan Jibril, beliau dibuka indranya untuk bisa mendengar salam dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Bahkan pohon pun menyapa Rasul. Bahkan batu pun menyapa Rasul. Bahkan pohon dan batu pun bersuara dan bisa didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, saya masih ingat waktu di Mekah, batu yang mengucapkan salam. Sampai hari ini saya masih tahu di mana batu tersebut berada. Inilah a'rifuhul an. Bapak Ibu, kalau kepada batu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat karena pernah mengucap salam, karena pernah menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kepada umatnya yang memang kepada kitalah Rasulullah itu diutus. Semakin banyak kita mengucapkan salawat dan salam, semoga semakin dikenal kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sering kita menitipkan salam kepada Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ya semakin sering Rasulullah juga mendengar nama kita, karena setiap salawat dan salam kita akan dikirimkan oleh malaikat dan akan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jauh berbeda seperti kita nitip salam. Pak Adri nitip salam ya ke Prof. Azhari. Dan setiap Pak Adri misalnya menyampaikan ke Prof. Azhari misalnya, Prof ada salam dari Ustaz Ihsan gitu. Prof ada salam lagi dari Ustaz Ihsan. Semakin sering saya menitip salam kepada Pak Adri untuk Profesor Azhari, maka semakin sering juga nama saya beredar di telinga beliau. Ya, kurang lebih begitu saat kita mengucap salawat dan salam. Ya Allah, titip salam untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Perhatikan apa yang diingat oleh Rasulullah, salamnya batu. Bukan karena horornya batu bisa berbicara, bukan karena apa momen yang mengerikannya yang membuat Rasulullah selalu ingat, tapi karena semua yang pernah menyapa Rasulullah, bahkan semua yang pernah memberikan kebaikan kepada Rasul, Rasul tidak pernah melupakan. Bahkan dibalasnya berkali lipat. Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang salawat satu kali, maka Allah akan memberikan balasannya 10 kali lipat. Bapak Ibu, kalau kita mendoakan orang lain, yang kita dapatkan sama seperti yang kita doakan. Ya Allah, semoga saudara saya diberikan kelancaran studinya. Ya Allah, semoga saudara saya dilancarkan rizkinya. Kalau kita mendoakan manusia biasa seperti kita, maka imbalannya kita akan mendapatkan doa yang sama dari malaikat. Kata malaikat, amin. Semoga engkau diijabah doanya. Walaka mithla dzalik, dan doa yang sama untukmu. Tapi kalau yang kita mintakan itu adalah Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, maka bukan yang sama, tapi 10 kali lipat. Sallallahu alaihi biha asyrah. Kalau manusia biasa sama yang kita dapatkan, tapi kalau ke Rasulullah 10 kali lipat yang Allah berikan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berkaitan dengan momen Rabiul Awal, ini bulan yang penuh dengan sejarah dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di bulan ini beliau dilahirkan. Di bulan ini juga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan Rasulullah dengan Allah di akhirat, karena di bulan Rabiul Awal juga Rasulullah meninggal dunia. Di bulan Rabiul Awal juga Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah.
dipertemukan dengan masyarakat yang siap menjadi backbone-nya Rasulullah, tulang punggungnya Rasulullah dalam menyebarkan Islam ini. Ada beberapa poin yang insya Allah malam ini akan kita share ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita saat di akhirat kita ditanya wa an ilmihi fi ma amila fi. 4 pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah kepada kita tentang usia kita, tentang masa muda kita, tentang harta kita, dan tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita. Wa an ilmihi fi ma amila fi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, 5 hikmah yang insya Allah akan kita angkat sama-sama dari sosok Nabi Muhammad SAW, ya, khususnya berkaitan dengan peristiwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kesabaran dalam berdoa. Yang kedua, kewaspadaan terhadap dengki. Yang ketiga, pentingnya menghadirkan Nabi dalam keseharian. Yang keempat, menjadi umat Muhammad, artinya menjadi umat dan manusia yang terpuji. Kemudian yang terakhir, menutup segala sesuatu dengan baik, ya, segala sesuatu dengan yang terpuji. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, bagaimana perjalanan hidup Anda? Kata Nabi, saya adalah kabar gembiranya Nabi Isa alaihissalam, dan saya adalah jawaban atas doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Rasulullah, diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Ibrahim sudah mendoakan kedatangannya. Doanya bisa kita abadikan, doanya bisa kita lihat. Allah abadikan di surat Al-Baqarah ayat 129. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, diaminkan oleh Nabi Ismail setelah beliau berdua mendirikan Ka'bah. Di ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kemudian di ayat 128, Nabi Ibrahim memohon kebaikan untuk keluarganya. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Di 129, Nabi Ibrahim kemudian memohon kepada Allah supaya ada Rasul yang diutus di tengah penduduk Mekah yang dalam berdakwah kurikulumnya 4. Yatlu, yu'allim, yuzaki. Yatlu, yu'allim, yuzaki. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yu'allimuhumul hikmah wa yuzakihim. Yatlu membacakan, yu'allim mengajarkan, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, dan yang terakhir yuzaki mensucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Seorang rasul dari penduduk Mekah, tinggalnya di Mekah, kemudian kurikulum dalam pendidikan dan dakwahnya yatlu, yu'allim, yuzaki. Nabi Ibrahim ini bukan sembarang nabi. Nabi Ibrahim ini rasul. Dan rasul ini bukan sembarang rasul, karena beliau adalah ulul azmi. Tidak semua nabi rasul, dan tidak semua rasul ulul azmi. Nabi ada 124.000, dari 124.000 yang dipilih sebagai rasul hanya 313. Rasul 313, tapi yang terpilih menjadi ulul azmi hanya 5. Dari 5 ini, ada yang kemudian dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berdoa adalah kekasih Allah, tapi berapa tahun ijabah doanya? Ribuan tahun. Kalau ke Nabi Musa yang hidupnya di zaman kerajaan Mesir kuno, hitungan angkanya sekitar 2000 sampai 2500 tahun sebelum Masehi. Ke Nabi Ibrahim lebih jauh dari itu tentunya. Ya. Katakanlah 3000 tahun. Katakanlah 3000 tahun. Ya, Allah lebih tahu persisnya berapa tahun jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW. Tapi
yang terpenting bagi kita adalah ada masanya untuk sesuatu yang besar, permintaan-permintaan yang besar, proyek-proyek yang besar, membutuhkan waktu yang tidak sekejap. Bukan Allah butuh waktu, tapi manusia perlu belajar bahwa sesuatu yang besar itu perlu proses. Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa. Padahal buat Allah tinggal kaf dan nun, kun fayakun. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, ini Nabi yang istimewa dan sangat luar biasa. Permintaan Nabi Ibrahim adalah proyek besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ijabahnya ternyata ribuan tahun. Ya. Padahal yang berdoa Nabi, yang berdoa Rasul, yang berdoa ulul azmi, yang berdoa kekasih Allah. Bagi kita hikmahnya, kita perlu bersabar untuk terus berdoa dan bersabar menanti ijabah doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan meninggalkan doa, karena iblis pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiblis-iblisnya iblis meminta panjang umur kepada Allah saja. Ini hikmah pertama dari momen kelahiran Nabi Muhammad SAW berawal dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau doanya selesai sholat Isya, ya jangan tergesa-gesa, setelah amin langsung ada. Kalau doanya tadi maghrib, jangan terburu-buru, apalagi kalau yang dimintanya sesuatu yang luar biasa. Waktu itu bagian penting dari perjalanan lahirnya perkara yang besar. Bahkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, diangkat menjadi nabi itu di usia 40. Padahal jadi nabinya hanya 23 tahun. Sepertiga dari usia nabi, sepertiga dari usia Rasulullah SAW digunakan untuk bertugas, sementara 2/3 dari usianya adalah persiapan. Jadi usia Rasulullah 63 tahun, 40 tahun pertama adalah usia-usia persiapan sebelum menjalankan tugas yang maha dahsyat, yang begitu luar biasa besar. Sunnatullah, semua yang besar perlu persiapan yang panjang. Mau menikahkan anak, mau bikin resepsi. Mungkin resepsinya hanya 1 hari, dari jam 8 sampai jam 2 barangkali, begitu. Tapi persiapannya bisa berbulan-bulan, bahkan bisa 6 bulan. Dari mulai fitting pakaian, dari mulai testing makanan, dari mulai mencari hotel, dari mulai mencari WO-nya, dan dananya juga. Persiapan bisa 6 bulan, ternyata kejadiannya, acaranya hanya setengah hari. Sunnatullah, ya. Kalau dadakan, biasanya tengahnya bolong, seperti tahu bulat, begitu ya. Tahu bulat digoreng dadakan, gurih-gurih nyoy. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, waspada terhadap hasad atau dengki atau iri atau syirik. Ya. Apa kaitannya dengan momen kelahiran Nabi Muhammad SAW? Allah mengabadikan peristiwa dihancurkannya pasukan gajah, dan tahun gajah ini tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hancurnya Abraha, hancurnya pasukan Abraha, rusaknya lingkungan, dan banyaknya gajah yang mati bergelimpangan, ini akibat dari hasadnya Abraha. Hasad itu menghancurkan. Hasad itu merusak. Hasad itu membinasakan. Meskipun awalnya hasad Abraha itu ringan. Hasad Abraha itu ringan. Jadi para ulama menjelaskan tentang tingkatan hasad, dari mulai yang paling berat sampai yang paling ringan. Yang paling berat, hasad itu menginginkan nikmat orang lain hilang, tanpa nikmat itu pindah kepada dirinya. Ini yang paling ringan. Seburuk-buruknya hasad,
Orang nggak boleh punya, walaupun saya juga nggak mungkin punya. Orang nggak boleh sukses, walaupun saya juga nggak bisa sukses. Orang tidak boleh berhasil, walaupun dia juga nggak mungkin berhasil. Hasad level pertama ini hasadnya iblis kepada Adam. Adam tidak boleh sukses jadi khalifah di muka bumi, walaupun iblis dan setan juga tidak mungkin jadi khalifah di muka bumi. Ini hasad yang paling busuk, hasad yang paling buruk. Ya. Kalau dia tidak bisa, semua orang nggak boleh bisa. Kalau dia nggak berhasil, semua orang tidak boleh berhasil. Di bawah level pertama tadi, ada hasad yang menginginkan nikmat orang lain hilang, dan nikmat itu pindah kepada dirinya. Atau hanya saya yang boleh, yang lain nggak boleh. Hanya saya yang sukses, yang lain nggak boleh sukses. Hanya saya yang nomor satu, yang lain tidak boleh menggantikan posisi saya di nomor satu. Ini bagian dari hasad juga, menginginkan nikmat orang lain hilang, dan nikmat itu kemudian berpindah kepadanya. Yang ketiga, lebih ringan lagi, menginginkan nikmat lebih dari orang lain. Kalau tidak bisa, maka yang lain pun nggak boleh punya. Jadi awalnya boleh orang lain punya, boleh orang lain ada, tapi saya harus lebih dari orang lain. Tapi kalau saya tidak bisa, kalau saya kalah, maka yang lain pun tidak boleh juga. Jadi masih memberi pintu untuk orang lain berhasil dan sukses, asal dia lebih sukses. Kalau saya tidak bisa, yang lain pun nggak boleh bisa. Nah, yang keempat ini yang paling ringan. Yang keempat ini awalnya dimiliki oleh Abraha. Menginginkan nikmat seperti orang lain, tanpa menginginkan keburukan untuk yang lain. Pokoknya kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Meskipun yang keempat ini masih ditolerir, yang keempat ini masih wajar, ya. Tapi dari level keempat inilah syaitan biasanya masuk untuk menggiring manusia masuk ke level yang berikutnya. Karena syaitan tidak pernah menggelincirkan manusia langsung dari yang paling buruk. Ya. Syaitan selalu menggelincirkannya selangkah, selangkah, step by step, khutuat, ya. Bertahap. Dari mulai level keempat, naik level 3, naik level 2, naik level 1. Nah, hancurnya Abraha itu berawal dari hasad. Hasad yang level 4. Abraha menilai setelah asesmen kenapa penduduk Arab banyak berkunjung ke Mekah. Ternyata di Mekah ada Ka'bah. Kalau begitu, di Yaman juga harus ada magnet yang bisa menarik penduduk Arab datang ke negeri Yaman. Di awal pembangunan Qulais, gedung bangunan yang dibangun sebagai saingannya Ka'bah, ini sama sekali belum ada keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Hanya menginginkan keramaian seperti keramaian yang ada di Mekah. Kalau Mekah ramai dengan pengunjungnya, kalau Mekah ramai dengan kedatangan bangsa Arab, maka Yaman juga harus ramai dengan Qulaisnya. Maka Qulais dibuat lebih megah, lebih mewah, lebih indah, arsitekturnya begitu luar biasa, dana disuntik jor-joran, kemudian promosi besar-besaran, ya, visit Qulais 570 Masehi. Tapi bangsa Arab tidak banyak merespon. Bangsa Arab mereka cenderung tidak tertarik, ya, karena nilai Ka'bah bukan sekedar dari desain interiornya, bukan dari fisiknya, ada nilai sejarah yang bisa mengalahkan nilai estetika. Sejarah itu lebih mahal dari keindahan fisiknya. Dan bisikan syaitan mulai masuk ke Abraha. Bisikan syaitan mulai masuk ke Abraha. Yang awalnya level keempat,
kemudian naik ke level yang ketiga, sampai akhirnya di level yang kedua, menginginkan Ka'bah hancur, hanya boleh ada Qulais di Jazirah Arab. Menginginkan orang Arab tidak datang ke Ka'bah, hanya boleh datang ke Yaman saja. Inilah hasad yang menghancurkan Abrahah dan menghancurkan pasukannya. Hati-hati dengan hasad, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah jaga saya dan kita semua dari kedengkian dan hasad. Yang jadi pertanyaan terbesar dalam bab hasad ini, dari mana awalnya? Kenapa hasad bisa muncul? Dan bagaimana panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai kita supaya terhindar dari hasad? Bapak Ibu, ada eksperimen sosial, ya, sosial eksperimen yang bisa kita praktekkan di rumah, ya, untuk simulasi dari mana awalnya datang hasad. Eh, ada 4 anak misalnya, ya. Kemudian masing-masing diberikan uang cuma-cuma 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Setiap anak dapat 100.000. Atau kita masuk ke kantor, masuk ke rumah sakit, manggil orang-orang yang ada di rumah sakit, masing-masing dikasih 100.000, 100.000. Cuma-cuma dikasih. Bukan karena prestasi, bukan karena pekerjaan, bukan karena apapun. Karena kita ingin berbuat kebaikan saja. 100, 100, 100, 100. Atau sejuta, 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 sejuta. Mereka pasti senang, bahagia. Tadi nggak pegang uang, sekarang pegang uang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ardi, terima kasih Prof, terima kasih, terima kasih. Tadi saya nggak pegang uang, sekarang saya pegang uang, terima kasih. Bahagia karena punya uang 1 juta. Sekarang, setelah dikasih setiap orang 1 juta, tambahkan 1 atau 2 orang, 1 juta lagi. Dan yang lain nggak dikasih. Si Fulan dikasih 1 juta, si Fulan dikasih 1 juta, sisanya 2 orang tidak dikasih lagi. Kalau 2 orang yang tidak dapat tambahan tadi fokus dengan nikmat 1 jutanya, insya Allah dia akan tetap bahagia. Tapi kalau 2 orang tadi yang tidak dapat tambahan melirik nikmat tetangganya, melirik nikmat saudaranya, maka kebahagiaan 1 juta itu akan hilang. Dia lihat, nah kok saya cuma 1 juta, dia kok 2 juta, padahal 1 juta tadi itu sudah membuat dia bahagia. 1 juta tadi yang awalnya dia nggak punya apa-apa, sekarang dia punya 1 juta, itu tadi sudah bikin bahagia. Tapi saat membandingkan, kebahagiaan 1 jutanya hilang. Dan kalau syukur sudah berkurang, maka dengki akan datang. Karena antara syukur dan dengki ini sulit untuk berkumpul di dalam hati. Ia syukur, ia dengki, gitu. Syukur saat berhasil fokus dengan nikmat yang Allah berikan, dengki saat melirik nikmat yang Allah titipkan kepada saudara yang lain. Jadi, dari mana datangnya dengki? Dari mana datangnya hasad? Dari mata yang tidak terjaga melihat nikmat yang Allah titipkan kepada tetangga atau kepada saudara. Kalaupun melihat nikmat yang ada pada saudara atau pada tetangga atau pada yang lainnya, minta ke Allah, berikan kepadaku ya Allah kebahagiaan atas kebahagiaan saudaraku. Jadi mengucap hamdalah ketika yang lain juga mendapatkan nikmat. Ikut bahagia dengan kebahagiaan orang, ini tanda Allah membersihkan hati kita dari kedengkian. Dan setan itu akan selalu menggiring manusia secara bertahap untuk masuk ke level yang paling tinggi. Kalau 100 meter di depan kita itu ada api, setan tidak akan pernah memerintahkan untuk berlari menuju api. Tapi setan akan membisikkan selangkah ke depan mendekati api. Dan orang di sekitar mungkin akan mengingatkan, Pak, Bu, jangan mendekati api. Enggak kok, cuma selangkah. Enggak kebakar ini, enggak panas kok. Selangkah.
Sampai terbiasa selangkah mendekati api, setan biarkan. Setelah itu datang lagi. Kemudian bisikan lagi, selangkah lagi. Selangkah mendekat lagi. Pak, bu, hati-hati, jangan deket-deket. Enggak kok, cuman selangkah. Toh, apinya juga masih jauh, nggak panas, nggak kebakar. Sampai terbiasa. Terus selangkah demi selangkah, sampai terbiasa dengan sesuatu yang mendekat ke neraka, dan akhirnya tergelincir ke titik di mana orang sudah tidak bisa kembali lagi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, eh, dalam surat Al-Baqarah 168, surat An-Nur ayat 21, ayat ini diterima oleh Rasul, ayat ini disampaikan oleh Rasul, ayat ini tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencegah kita supaya tidak hancur seperti Abrahah. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau mengikuti grand design-nya syaitan, step by step-nya syaitan, langkah-langkah syaitan. Dan salah satu sebab syaitan itu menggelincirkan ketika tidak bisa menjaga makanan. Ya. Halal dan thayyib itu syarat mutlak menjauhkan dari gangguan syaitan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ketika makanan halal dan thayyib, saat itu juga Allah jauhkan kita dari gangguan bisikan syaitan dan langkah-langkah syaitan. Jadi menjaga makanan tetap halal dan thayyib. Ini penting. Saya kira insya Allah ya dalam bab halal kita punya concern yang luar biasa. Dalam bab thayyib ini juga harus menjadi perhatian semua bahwa ketayyiban makanan menjadi salah satu faktor besar menjauhkan setan dari semua bisikan-bisikan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan setelah halalan thayyiba. Gitu. Karena ada hubungan erat antara makanan dan syaitan. Karena syaitan mengalir dalam darah manusia, dari mana pintu masuknya? Dari makanan yang tidak halal, dari makanan yang tidak thayyib. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 17, janji setan di depan Tuhan saat mendeklarasikan permusuhan kepada manusia, kata syaitan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Target keberhasilan syaitan mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan, kiri cuma satu. Kalau manusia sudah tidak bersyukur, tandanya setan sudah berhasil. Karena target syaitan adalah membuktikan kepada Allah bahwa manusia itu wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau, ini kalimat setan kepada Allah, dan engkau, wahai Allah, tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu bisa bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ketika nikmat sudah turun nilainya, ya, ketika nikmat sudah turun rasanya, ketika nikmat sudah dirasa biasa-biasa saja, maka ketika itu mata akan melirik nikmat yang lain, dan saat itu setan akan terus membisikkan sampai akhirnya tidak lagi mensyukuri nikmat yang sedang Allah berikan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya, KPI-nya syaitan, indikasi keberhasilan syaitan dalam menggelincirkan manusia, satu saja. Mereka tidak bersyukur, berarti setan sudah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya dari kehancuran pasukan Abrahah dan Gajah, kita memohon kepada Allah agar dijaga dari semua bentuk hasad, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keagungan dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyelamatkan orang yang ada di sekitarnya dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Anfal ayat 33 ini menjawab kenapa penduduk Mekah yang mayoritasnya banyak melakukan praktek kesyirikan
di depan Ka'bah, tapi dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah saat burung ababil datang menghancurkan pasukan Abraha. Jadi di Ka'bah ada berhala, berbuat syirik, ini bukan perkara ringan. Bayangkan masjid yang ada di sekitar kita, kemudian ada dukun melakukan praktek kesyirikan di sana. Bayangkan misalnya pengurus DKM, kemudian menyimpan patung di dalam masjid, membuat lukisan babi, singa, ular, monyet, ditempel di dinding, kemudian mengajak orang untuk menyembah berhala tadi, mengundang dukun untuk meramal orang di dalam masjid. Ya. Ini bukan perkara ringan. Dan Ka'bah bukan sembarang rumah Allah. Ka'bah ini bangunan pertama yang didirikan oleh malaikat, yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, yang tujuannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dinodai oleh penduduk Mekah dengan kesyirikan. Lalu kenapa saat burung ababil datang membawa batu, ya, tarmihim bihijaratin min sijil, yang pasukan Abraha setelah kena batu tadi bolong-bolong. Kalau zaman sekarang mungkin peluru yang bisa menembus, ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong daunnya. Batu tersebut saking cepatnya menembus dan melubangi uh, tubuh mereka. Tapi kenapa Abraha yang baru mau menghancurkan Ka'bah dibinasakan, sementara penduduk Mekah yang sudah lama menodai Ka'bah diselamatkan? Ternyata rahasianya ada Nabi di tengah mereka. Samudra cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadi penyelamat penduduk Mekah ketika burung ababil membinasakan pasukan gajah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di antara mereka. Belum lahir, tapi sudah bisa menyelamatkan, ya, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum diutus jadi nabi, tapi sudah menjadi tameng, perisai dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta fihim. Kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selisihnya 55 hari dengan penghancuran pasukan gajah. 55 hari berarti sekitar 2 bulan, ya. Kalau lahir 9 bulan berarti usia kandungan Aminah saat itu sudah 7 bulan. 7 bulan sudah hidup. Ya. Di perutnya Aminah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah hidup, dan Allah menyelamatkan penduduk Mekah. Wa anta fihim. Ya. Bapak Ibu, rumus ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, adalah sebuah rumusan yang berlaku umum dari sejak Nabi terdahulu sampai akhir zaman. Dulu, kalau masih ada Nabi, maka umat Nabi yang bejat, bengal, merekedewang, mahiwal, masih dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seburuk-buruknya umat Nabi Lut baru disiksa setelah Nabi Lutnya pergi dari kampung halaman. Separah-parahnya Fir'aun baru ditenggelamkan setelah Nabi Musanya pergi meninggalkan Mesir. Sebengal-bengalnya kaum Nabi Nuh baru ditenggelamkan setelah Nabi Nuhnya pergi naik ke atas perahu meninggalkan umatnya. Demikian dengan umat Nabi Hud, kaum Ad, juga dengan kaum Nabi Saleh, ya, kaum Samud. Ada satu Nabi saat meninggalkan umatnya, tapi bukan disiksa, malah umatnya dapat hidayah. Nabinya pergi, umatnya malah dapat hidayah.
Ini unik ya. Rumusnya agak agak sedikit berbeda. Karena nabinya ketika pergi belum izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perginya gara-gara emosi, perginya gara-gara marah, perginya gara-gara kesal umatnya tidak menggubris ajakan nabi ini. Akhirnya ditinggalkan umatnya, tapi justru Allah memberi hidayah saat nabinya pergi. Nabi Yunus alaihi salam. Dan apa? Hidayah yang Allah berikan untuk umat Nabi Yunus sebagai teguran kepada Nabi Yunus, seolah Allah ingin bilang begini, wahai Yunus, tanpamu, tanpa kehadiranmu di tengah umatmu, aku bisa memberi hidayah kepada mereka. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Tanpa Nabi pun Allah bisa kasih hidayah. Sehingga peristiwa Nabi Yunus ini untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk kita adalah peristiwa yang hanya dikenang, bukan diulang. Hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang. Kalau Allah cerita tentang kisah Nabi Yunus, eh, intinya atau hikmahnya adalah wala takun kasahibil huti idz nada wa huwa makdzum. Wahai Muhammad, jangan engkau seperti nabi yang ditelan ikan paus. Gitu. Artinya kalau dalam berdakwah nggak usah pakai marah karena wilayah hidayah itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan cenderung emosional saat berdakwah, menasehati, memberi tausiah, memberi wejangan, kemudian berharap orang berubah karena nasihat kita. Pasti marah, seperti Nabi Yunus. Gitu. Jangankan mengharapkan orang lain berubah, kita saja untuk berubah bukan hal yang mudah. Gitu. Dan wazannuni izzahaba mughadiban. Nabi Nuh marah karena umatnya tidak menggubris. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, eh, dakwah itu mudah, memberi tausiah itu simpel, dan menasihati itu ringan saat kita tidak masuk ke wilayah Allah Subhanahu wa taala. Wilayah Allah itu wilayah membalikan hati orang, wilayah hidayah, ya. Biar itu menjadi wilayah Allah. Apa yang membuat Nabi Nuh bisa bertahan dakwah selama 950 tahun? Apa yang membuat Nabi Musa bisa konsisten berdakwah kepada Firaun? Apa yang membuat Nabi Muhammad tahan menghadapi hujatan selama 23 tahun? Ternyata rahasianya adalah menjalankan tugasnya hanya untuk menyampaikan. Urusan kemudian orang hatinya terbuka, itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi itu lahir, ketika Nabi itu ada di tengah umat, maka Allah nggak akan menyiksa. Bapak Ibu, Allah tidak akan menyiksa kita dengan rumah tangga kita kalau kita menghadirkan ajaran Nabi dalam rumah tangga. Allah tidak akan menyiksa kita dengan tubuh kita kalau kita menghadirkan ajaran Nabi dalam menjaga tubuh kita. Allah tidak akan menyiksa kita dengan harta kita kalau kita menghadirkan ajaran Nabi dalam mengurus harta kita. Allah tidak akan menyiksa kita dengan anak-anak kita kalau kita menghadirkan ajaran Nabi dalam mendidik mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa kita dengan pekerjaan kita kalau kita menghadirkan ajaran Nabi di pekerjaan kita. Allah tidak akan menyiksa kita dengan negeri kita kalau negeri kita dikelola dengan cara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Maka menghadirkan cinta Nabi, menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah menjauhkan kita dari semua bentuk siksaan. Kalau bahasa anak muda sekarang istilahnya cosplay begitu ya. Cosplay ala Nabi. Dari mulai mau tidur sampai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nabi kalau mau tidur bagaimana kita ikuti. Semoga tidur kita tidak menyiksa kita. Nabi mau tidur bagaimana kita ikuti. Semoga mimpi kita tidak menyiksa kita. Nabi mau mandi bagaimana kita ikuti.
Semoga mandinya tidak menyiksa dan seterusnya. Ini yang ketiga, ya, menghadirkan Rasul dalam keseharian kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi kita ditakdirkan oleh Allah dengan nama yang terpuji. Muhammad itu artinya yang terpuji. Muhammad artinya yang terpuji. Dan yang memberi nama Abdul Muthalib. Padahal 500 tahun sebelumnya Nabi Isa sudah memberi kabar gembira. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kata Nabi Isa, saya adalah pemberi kabar gembira untuk kalian. Ada rasul nanti yang akan hidup setelahku, namanya Muhammad. Ahmad atau Muhammad. Nabi Isa dengan Abdul Muthalib itu nggak ada kesepakatan. Abdul Muthalib nggak pernah janjian. Abdul Muthalib bukan Nasrani. Abdul Muthalib tidak membaca kitab. Abdul Muthalib tidak satu WA grup dengan Nabi Isa. Abdul Muthalib tidak pegang surat wasiat dari Nabi Isa. Tapi saat Allah menakdirkan bayi yang lahir di tahun gajah ini adalah Nabi akhir zaman yang sudah diberikan kabar gembiranya oleh Nabi Isa, maka Allah berikan ilham kepada Abdul Muthalib, lisannya memberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau takdir sudah datang, maka takdir akan menemukan jalannya sendiri. Ya. Bayi ini akan lahir sebagai utusan akhir zaman. Maka Abdul Muthalib saat ditanya, bima samaita ibnak? Abdul Muthalib, cucumu mau dikasih nama siapa? Kata Abdul Muthalib, samaituhu Muhammadan. Saya beri cucu saya namanya Muhammad, yang terpuji. Di antara kebiasaan bangsa Arab, kalau mau menghormati orang tua, caranya mengabadikan nama mereka jadi nama anaknya. Jadi kalau bapaknya namanya Abdullah, maka diabadikan jadi nama anaknya. Sehingga kata orang-orang Arab, mereka bertanya ke Abdul Muthalib, hai Abdul Muthalib, kenapa cucumu nggak dikasih nama bapaknya? Kenapa nggak dikasih nama Abdullah saja? Mengenang nama bapaknya yang sudah meninggal dunia. Kenapa nggak dikasih nama Hashim, atau Abdi Manaf, atau Qusay, atau Kilab, atau Murrah? Jawaban Abdul Muthalib, sammaituhu Muhammadan, liyuhmada fis sama'i min ahli sama' wa yuhmad fil ardi min ahli al-ard. Saya kasih cucu saya namanya Muhammad yang terpuji, supaya dia terpuji di langit oleh penduduk langit, dan supaya dia terpuji di bumi oleh penduduk bumi. Ada harapan di balik nama, ada doa di balik nama. Jangan sembarangan memberi nama, ya, karena kalau kata penyair barat, siapa? William Shakespeare, apalah arti sebuah nama? Mungkin buat dia nama tidak ada artinya, tapi buat kita di balik nama itu ada doa. Terpuji di langit, terpuji di bumi, kata Abdul Muthalib. Dan harapannya jadi kenyataan. Ada fenomena di jalan raya, sen kanan belok kiri, ya. Sennya belok kanan, sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Ini kalau orang namanya bagus, kelakuannya jelek. Namanya bau surga, tapi kelakuannya bau neraka. Ini namanya sen kanan belok kiri. Ditanya mau kemana, mau ke surga, dilihat kelakuannya ke neraka. Sen kanan belok kiri. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya sesuai dengan kenyataannya? Harapannya sesuai dengan realitanya? Ternyata, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang menjadi harapan Abdul Muthalib, apa yang menjadi nama tersemat dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul menjadi kenyataan. Di surat Al-Qalam ayat keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan karena rupanya Allah memuji, bukan karena kuasanya Allah memuji,
bukan karena hartanya Allah memuji. Ada orang yang ganteng tapi nggak terpuji. Ada orang yang berlimpah materi tapi tidak terpuji. Ada orang yang berkuasa tapi tidak terpuji. Yang cantik, ya, banyak yang kelakuannya siga jurik, bibir berem-berem jawer hayam, dan seterusnya begitu. Jadi yang dipuji oleh Allah dari Nabi Muhammad adalah akhlaknya. Walaupun Bapak Ibu, kata Ali bin Abi Thalib, siapapun yang melihat fisiknya, rupanya, postur tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memuji. Kalau Allah tidak memuji fisiknya, Allah memuji akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kalaupun fisiknya yang kita lihat, postur tubuhnya, proporsionalnya, pasti akan memuji. Itu baru melihat ya. Sekali melihat orang bisa jatuh cinta. Apalagi kecerdasannya, powerfulnya, Rasulullah itu Masya Allah, fisiknya dahsyat luar biasa. Pernah saat beliau naik kuda, kemudian dibuat aturan dalam perjalanan jauh ini, dibuat aturan satu kendaraan digilir 3 orang. Para sahabat yang bawa kendaraan naiknya giliran dengan 3 orang. Dan Rasulullah yang membuat peraturan mencontohkan. Ali bin Abi Thalib dipanggil, Marsad bin Abil Marsad dipanggil. Kata Nabi, Ali, Marsad, engkau akan giliran dengan saya naik kudanya. Rasulullah naik duluan. Pas waktunya Rasulullah mau turun gantian, Ali dan Marsad mereka sepakat jatah mereka untuk naik kendaraan diserahkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau kita ada di posisi ini. Pak, silahkan. Bapak terus naik onta, Bapak terus naik kuda, biar kami jalan kaki saja. Kami kan masih muda-muda. Kira-kira apa jawaban kita? Mantap kawan, gitu ya. Lanjutkan. Ini baru anak muda yang terpuji. Apa jawaban Nabi? Wahai Ali, wahai Marthad, ma antuma biaqdar alal masyi minni, wala ana biaghna bisawabin minkuma. Kalian berdua jalan kakinya tidak lebih kuat dari saya. Kalau adu betis, betisnya Rasulullah lebih tahan lama. Kalau adu fisik, fisiknya Rasulullah lebih kuat jalan kakinya. Bahkan dibandingkan dengan Ali dan Marsad. Bapak Ibu tahu kekuatan fisiknya Ali? Dari Mekah ke Madinah, ketika hijrah, Ali bin Abi Thalib itu tidak naik onta, tidak naik kuda, tidak naik keledai. Beliau nggak punya kendaraan, beliau jalan kaki. Lari 450 km. Ali bin Abi Thalib. Waktu perang Khaybar, bentengnya rubuh, pintunya jatuh, diangkat oleh tangan kiri, digunakan untuk perisai diri. Tangan kanan pegang pedang, tangan kiri mengangkat pintu benteng. Setelah perang Khaybar menang, para sahabat bingung, kok bisa pintu benteng diangkat tangan kiri Ali? Ini kukede. Akhirnya ada sahabat yang mencoba mengangkat 1 orang, 2 orang, 3 orang, 8 orang, jangankan mengangkat, membalikan pintunya saja nggak bisa. Ini kekuatan fisik Ali. Tapi kata Nabi, wahai Ali, wahai Marsad, kalian berdua tidak lebih kuat dari saya jalan kakinya. Artinya, kalau tarung Rasulullah versus Ali dan Marsad, kolaps antara Ali dan Marsad, kemudian adu lari misalnya, adu kuat kakinya, maraton misalnya, Rasulullah sendirian, Ali dan Marsad berdua, maka yang menang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma antuma biaqdar alal masyi minni, wala ana biakhna bisawabin minkuma. Dan saya juga sama ingin dapat pahala jalan kaki seperti kalian berdua. Kalau kalian dapat pahala jalan kaki, maka saya pun ingin dapat pahala jalan kaki. Sehingga ya Allah memang memuji akhlaknya yang luar biasa. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, fisiknya, kekuatannya, postur tubuhnya membuat siapapun yang melihatnya akan mudah untuk jatuh cinta. Allah sudah banyak membuat kita mudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang jatuh cinta itu kan 3 ya sebabnya. Pertama, melihat fisik. Yang kedua,
melihat kebaikan. Yang ketiga, melihat akhlaknya. Ya, melihat akhlaknya. Jadi semua sebab untuk jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa hubungannya dengan kita, Bapak Ibu? Kalau Nabi kita namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita untuk menjadi umat Muhammad artinya kita menjadi umat yang terpuji. Syarat di aku jadi umat Muhammad adalah jadilah manusia yang terpuji. Terpuji di langit, terpuji di bumi, terpuji di rumah. Terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi manusia, terpuji di sisi keluarga. Itulah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, sebagai penutup, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini jadi nabi yang penutup. Khatamul Anbiya, nabi penutup. Selesai, tidak ada lagi nabi. Tapi kan Ustadz, nanti Nabi Isa turun di akhir zaman. Nabi Isa turun di akhir zaman tidak sebagai nabi yang membawa agama, tidak sebagai utusan Allah yang mengajarkan ajarannya, tapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam ibadah sholat, Nabi Isa itu jadi makmum dan umat Nabi Muhammad yang menjadi imamnya. Jadi sebagai penutup, Nabi terakhir namanya Nabi yang terpuji. Karena Allah mengajarkan kepada kita untuk menutup segala sesuatu itu dengan yang terpuji. Menutup kenabian dengan yang terpuji. Mengawali sesuatu mungkin banyak salahnya. Tapi akhirilah sesuatu itu dengan hal yang terpuji. Manusia pertama, Nabi yang pertama, dimulai kisah hidupnya di dalam Al-Quran itu dengan kesalahan. Allah menceritakan manusia pertama dengan kesalahannya, dan Allah menutup kisah Nabi terakhir dengan segala pujian untuknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kisah para sahabat itu memulai kehidupannya dengan kesyirikan mayoritasnya. Tapi kemudian akhir hidup mereka ditutup dengan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Tidak masalah kita punya awal kehidupan yang digelincirkan oleh syaitan, sebagaimana Adam digelincirkan oleh iblis. Yang terpenting, akhir dari kehidupan kita ditutup dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai seperti kesalahan Nabi Adam, tapi ditutup dengan yang terpuji, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam segala aktivitas kita selalu memuji Allah, menutup segala aktivitas dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagaimana Nabi terakhir ditutup dengan yang terpuji, maka menutup segala aktivitas, menutup segala hal dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri usia, mudah-mudahan tutup usia dengan amalan yang terpuji. Dan ingatan manusia tentang kita, mereka memuji. Ya. Taubat adalah syarat menutup usia dengan baik, meskipun memulai dengan tidak sempurna. Ini hikmah dari cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu banyak ya kalau kita menggali, menceritakan tentang samudra cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan 63 tahun, atau kalau kita khususkan perjalanan 23 tahun, ini perjalanan cinta yang begitu luar biasa. Bayangkan, sebagai penutup, Bapak Ibu bayangkan kita punya orang tua yang pontang-panting kerja keras, dihina-hina di luar sana, dimaki-maki oleh atasannya, bahkan dipukul, bahkan didorong, bahkan dibully secara verbal, secara fisik, demi bisa menghidupi keluarganya. Dan kita sebagai anaknya. Kita tahu perjuangan orang tua yang berpanas-panasan, berpeluh keringat, dihina luar biasa untuk memberikan kenikmatan kepada keluarganya. Maka keluarga yang bersyukur,
keluarga yang berterima kasih kepada orang tuanya karena sudah berpeluh keringat, bersusah payah menghadirkan nikmat untuk keluarga. Dan begitu besar tantangan yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nikmat Islam kepada kita. Jauh lebih besar nikmat Islam ini dari nikmat sesuap makan yang kita konsumsi sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umatnya yang bersyukur, umatnya yang banyak berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak melalui halangan dan rintangan supaya nikmat hidayah, nikmat Islam ini bisa diterima oleh kita semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Adri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur jazakallah Ustaz atas tausiahnya, materinya tentang begitu besarnya, begitu luasnya cinta yang dimiliki Rasulullah kepada kita semua. Begitu para jamaah, alhamdulillah ilmu telah kita dapatkan pada malam hari ini tentang samudra cinta Rasulullah SAW. Kami persilakan, kita masih pada waktu kurang lebih sekitar 15 menit barangkali sebelum ditutup pertemuan ini. Bagi jamaah yang mungkin ingin diperjelas atau mungkin ada pertanyaan, kami persilakan boleh melalui audio, raise hand, atau boleh dituliskan di kolom komentar. Sebelum yang lain, Dr. Iva mau bertanya, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ustadz. Ada beberapa hal yang memang kami baru mendengar. Sebetulnya memang kami masih selalu bertanya-tanya ya, bahwa di akhir zaman itu Nabi Isa itu akan turun ke bumi. Nah, juga ada beberapa hal yang kita masih ragu, yaitu bahwa sebetulnya kematian Nabi Isa itu ada ataukah ada, karena kan ada 5 nabi yang katanya tidak meninggal ya, Nabi Khidir, Nabi Isa. Apakah itu, bagaimana penjelasannya? Karena hal itu sangat mengganggu atau menjadi pertanyaan pada khususnya saya ya. Baik. Ya, langsung dijawab Pak. Langsung saja Ustaz. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Nisa ya, ayat ke 157 saya coba tampilkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang akidah kita, keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihi salam. Di ayat 157 Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan mereka berucap, mereka mengklaim mereka berhasil membunuh Al-Masih, mereka berhasil menghabisi Nabi Isa, Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah. Kemudian Allah mengomentari klaim mereka, wa ma qataluh. Mereka tidak membunuhnya. Yang dibunuh bukan Nabi Isa. Yang dibunuh syubbihalahum, yang dimiripkan dengan Nabi Isa. Wa ma salabuh, yang disalib juga bukan Nabi Isa alaihi salam, tapi yang dimiripkan seperti Nabi Isa alaihi salam. Ini keyakinan umat Islam. Lalu kemana Nabi Isanya? Barrafa'ahullahu ilaih, Allah mengangkat Isa ke sisinya. Jadi sampai detik ini, sampai hari ini, Nabi Isa alaihi salam masih hidup, belum dicabut nyawanya. Ya, wa ma qataluh wa ma salabuh, tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, bagaimana dengan kebutuhan biologisnya? Padahal jarak ke Rasulullah saja Nabi Isa itu sudah 500 tahun. Berarti kalau sekarang sudah 2000 tahun. Gitu. Padahal yang namanya makhluk hidup butuh makan, butuh minum. Ya, di Al-Quran Allah menceritakan bukan Nabi, pemuda Kahfi. Yang 300 tahun tanpa makan, tanpa minum.
saat mereka bangun, fisiknya masih sama seperti ketika mereka tidur. Gitu. Dan surat Al-Kahfi ini surat yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat, ya, karena Malam Kamis. erat kaitannya dari mulai malam Kamis malam Jumat sampai Jumat sore, karena erat kaitannya dengan fitnah di akhir zaman. Orang yang terjaga dari fitnah akhir zaman, orang yang membaca surat Al-Kahfi, memahami kandungan Al-Kahfi, dan di dalamnya ada kisah tentang eh, pemuda Kahfi yang tadi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, ada yang dikehendaki oleh Allah untuk memiliki panjang usia, untuk memiliki panjang umur. Salah satunya iblis, kemudian diantaranya juga Nabi Isa alaihi salam. Kalau kemudian ada pertanyaan, Ustadz, kalau begitu siapa yang lebih mulia, Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini bukan bukan bermaksud kita membanding-bandingkan nabi dan menjelekkan nabi yang lain, ya. Tapi keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh Jibril, diakui oleh para nabi yang lainnya juga. Gitu. Kalau memang Nabi Muhammad lebih istimewa, lalu kenapa Nabi Muhammad usianya lebih pendek dari Nabi Isa alaihi salam? Gitu. Faktor usia tidak menjadi sebab seseorang itu lebih istimewa dari yang lainnya, ya. Karena eh, apa namanya? Kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa untuk menjadi ciri dari kedatangan hari kiamat di akhir zaman. Ala kulli hal, eh, kalau dikembalikan kepada kehendak Allah, semua tidak ada yang mustahil, gitu ya. Tidak ada yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Pak Adri. Oh, boleh Baik, begitu ya, meneruskan Dokter. pertanyaan sedikit? Sedikit. Para orientalis itu kan menyebutkan bahwa Nabi Isa itu pernah hidup, memang tidak disalib, tapi pernah hidup, pernah memiliki anak dan memiliki istri, ya, yang tidak salah itu, karena itu di moratoriumnya itu ada tanda-tanda, ya. Nah, jadi itu tidak benar, ya. Jadi memang Nabi Isa itu diangkat oleh eh, Allah ke sisinya. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz, luar biasa. Ya, saya jadi makin mantap sekarang, ya. Siap, sami-sami Ibu, mangga, mangga, mangga. Baik. Baik, Sobat Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ya, Bu Dr. Iva atas bisa. pertanyaannya. Izin Ustadz, sambil menunggu yang lain mengisi waktu, Nah, mohon. izin bertanya, Ustadz, saya pribadi Ustadz. Beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin ada kemungkinan itu pun akan terjadi lagi, semoga ini ya. Kita sering ada fenomena bahwa sebuah kejadian yang katakanlah menghina Rasulullah SAW, apapun itu gitu. Nah, tetapi pada saat yang sama itu, ketika itu terjadi, banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin, mohon izin disampaikan, secara kasat mata mungkin tidak terlihatlah kesolehannya barangkali, tetapi marah luar biasa atas penghinaan terhadap diri Rasulullah SAW yang viral, katakanlah begitu. Nah, tetapi di satu sisi yang lain juga ada juga orang yang katakanlah mungkin kesolehannya itu terlihat secara kasat mata oleh kita, tetapi mereka tidak ada respon sama sekali. Bahkan ada yang mendalilkan bahwa ya kita tidak perlu marah karena Rasul pun ketika waktu itu dilempar batu, dihina, berdarah, Rasul tidak marah gitu. Nah, fenomena tersebut Ustaz, mohon nasihatnya, karena memang pada peristiwa tahunan Maulid Nabi sendiri memang sepertinya ada yang berbahagia dengan peringatan tersebut, ada juga yang memang biasa-biasa saja, bahkan ada juga mungkin yang bertanya pada saat kemarin ketika libur panjang, itu libur panjang itu libur naonnya sana? Oh mulut sana, seperti itu barangkali Ustaz. Nah, Ustaz mohon nasihatnya, bagaimana sebetulnya implementasi cinta? Apakah betul ketika kita marah itu boleh ketika Rasul dihina, atau yang mendalilkan dan Rasul juga tidak marah ketika dihina, jadi kita tidak perlu marah? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini umatnya Rasul.
Jadi kita lihat contoh bagaimana para sahabat yang ada di sekitar Rasul merespon orang-orang yang mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti membiarkan orang yang mengganggu dan seterusnya. Jadi begini, kalau yang mengganggu Rasul itu orang yang tidak faham, orang yang tidak mengerti, maka Rasulullah akan meresponnya itu dengan halim, dengan santun. Gitu. Contohnya saat di Taif. Baru Rasulullah datang ke Taif, kemudian datang ke kepala sukunya, karena ini yang seringkali dijadikan dalilnya begitu ya. Datang pertama kali ke Taif untuk menyampaikan dakwah, mengajak penduduk Taif, kemudian kepala sukunya menolak, bahkan kepala sukunya memprovokasi orang-orang gila, anak-anak kecil untuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam kebun berlari dan kakinya berdarah. Siapa yang marah? Jibril marah. Cerita lengkapnya kan begitu. Jibril marah. Ya Rasulullah, kalau engkau mau, ini yang marah bukan manusia. Jibril, utusan Allah. Kalau engkau mau, saya datang membawa malaikat penjaga gunung, tinggal engkau suruh saja. Lempari mereka dengan gunung, lempari mereka dengan batu-batuan dari gunung, Jibril, malaikat akan melakukan. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lah, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka karena mereka orang yang belum ngerti. Nah, ini clue-nya, ini yang harus digarisbawahinya. Bagaimana cara Nabi merespon orang yang belum ngerti, orang yang sudah ngerti, orang yang bodoh, orang yang pintar. Para ahli sirah, Bapak Ibu, membagi musuh Rasulullah itu jadi 4. Pertama, ini apa? Kita mengklasifikasikan eneminya Rasulullah, musuh-musuhnya Rasulullah gitu. Pertama, beda secara akidah, tapi secara perilaku mereka itu friendly, akrab, ramah, friendly kafir gitu ya. Contohnya seperti Abu Talib, akidahnya beda. Seperti Mut'im bin Adi, akidahnya beda. Tapi Abu Talib walaupun beda akidah, full power untuk melindungi Rasul. Mut'im bin Adi walaupun akidahnya beda, tapi full melindungi Rasulullah saat pulang dari Taif. Kata Mut'im bin Adi, saya akan memberi perlindungan, mengganggu Muhammad artinya mengganggu keluarga Mut'im bin Adi. Siap pasang badan. Ini kafir dua-duanya. Golongan yang kedua, ada yang memusuhi Rasulullah itu dengan apa istilahnya? Dengan nilai, walaupun nilainya salah. Jadi dengan value yang dia yakini, walaupun value-nya itu salah. Ini contohnya seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Jahal. Dan Bapak Ibu, jangan kaget kalau Rasulullah pernah mendoakan Abu Jahal untuk dapat hidayah. Kenapa? Karena ada potensi besar kalau Abu Jahal masuk Islam, manfaatnya besar untuk umat Islam. Sebagaimana kalau Umar masuk Islam, manfaatnya akan besar untuk umat Islam. Dalam doanya Rasulullah mendoakan Abu Jahal dan Umar. Walaupun mereka musuh yang keras, tapi kerasnya itu karena value yang mereka pegang. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain gitu. Ini yang pertama. Yang ketiga, yang kedua. Yang pertama, musuh secara akidah tapi dekat secara muamalah. Yang kedua, musuh secara akidah dan keras permusuhannya, tapi mereka memusuhi karena value yang mereka yakini. Fight-nya for value. Gitu. Hingga kalau bisa diubah value-nya, mereka akan menjadi pendukung yang kencang juga. Gitu. Nah, yang ketiga, ada musuh yang bertarungnya itu karena personal interest, kepentingan pribadi. Gitu. Ada yang seperti ini, misalnya seperti Walid bin Mughirah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, begitu. Yang ya mereka hanya sekedar eh, mencari angin, kemana angin yang menguntungkan baru mereka kejar. Nah, yang keempat, yang paling buruk dari itu semua, musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam Al-Quran didedikasikan khusus menjadi satu surat. Bahkan Abu Jahal pun tidak ada nama surat khusus. Bahkan siapa Umayyah bin Khalaf nggak ada surat khusus. Abu Lahab ini yang paling buruk dari semuanya.
Bagaimana Nabi memperlakukan orang kafir tergantung dari tingkat mereka kepada Rasulullah. Kalau orang bodoh, orang tidak mengerti, orang yang diprovokasi, orang yang dipanas-panasi, Rasulullah mendoakan, jangan. Mereka belum mengerti, semoga Allah dapat berikan hidayah kepada mereka. Gitu. Tapi untuk yang eh, punya potensi, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan. Memang yang dapatnya Umar bin Khattab, yang dapat hidayahnya Umar bin Khattab. Tapi ketika terus-menerus dilakukan, apa yang dilakukan Nabi di perang Badar, dihabisi Abu Jahal juga, gitu. Dihabisi juga begitu. eh ya Abu Jahal termasuk yang mati di perang Badar juga, gitu. Jangan lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang 27 kali seumur hidupnya. Jadi rahmatan lil alamin betul, tapi jangan lupa ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu adanya di tengah perang Khandaq. Bapak Ibu bisa baca surat Al-Ahzab ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Di ayat ke-21 itu ada uswah hasanahnya Rasul. Al-Ahzab surat ke-33 dari ayat 9 sampai ayat 26 itu isinya tentang perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit. Perang, 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 perang. Di tengah ayat perang, di ayat 21, Rasulullah adalah uswah hasanah. Gitu. Jadi, bagaimana Rasulullah menyikapi tantangan, Rasulullah akan melakukan assessment, yang memberikan penilaian. Apakah orang ini orang yang diprovokasi, maka Rasulullah maafkan. Apakah orang ini orang yang belum mengerti, maka Rasulullah maafkan. Apakah orang ini orang yang berpotensi, maka Rasulullah doakan. Apakah orang ini orang yang ngerti, berpotensi, tapi keras kepala, maka Allah yang langsung turun tangan. Saya selana ronzata lahab, itu dengan surat Al-Lahabnya. Apakah orang ini orang yang berpotensi, orang yang mengerti, keras kepala, memusuhi? Bapak Ibu jangan kaget. Kalau di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengutus beberapa sahabat untuk melakukan operasi bahasa kita pembunuhan. Eh, Namanya Sariyah gitu ya. Ada 49 Sariyah. Sariyah itu operasi yang di ditugaskan oleh Rasul ke beberapa sahabat, eksekusi si fulan, eksekusi si fulan, eksekusi si fulan gitu. Karena si fulan bikin syair mencela Rasul. Karena si fulan memprovokasi untuk menyerang Rasul. Ini memang pembahasannya eh, ya harus dengan latar belakang seperti tadi gitu ya. Karena kalau langsung membahas seperti itu, kita nggak akan bisa proporsional menimbang tindakan Rasulullah. Rasulullah itu sosok yang mengajarkan tawazun, keseimbangan dan proporsional, sehingga tidak semua orang diperlakukan dengan kelembekan, kelemah lembutan, dan tidak semua orang juga diperlakukan dengan semuanya disikat, semuanya dibunuh, semuanya ditindak tegas. Ada murunah, ada dinamika yang begitu luar biasa dalam semua keputusan yang diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu mungkin yang saya pahami ya. Semoga Allah memaafkan kalau saya salah. Wallahu a'lam bishawab. Kan Pak Adri. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata begitu para jamaah ya, memang banyak sekali ternyata yang belum kita ketahui dari sirah Nabawi itu sendiri. Semua kelak kita akan ada kesempatan kalau takdir untuk bisa mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW itu, sehingga kita bertemu dan jadi bekal untuk kita menjadi seorang umat yang terbaik kepada yang mulia Rasulullah SAW. Tadi izin saya ada yang Ibu Eka Mulia izin bertanya, silakan mungkin Ibu apakah kami sampaikan satu pertanyaan terakhir, mangga. Mangga. Oh, ini pertanyaan baru atau pertanyaan apa? Tadi ada chat Ibu Eka Mulyana. Dokter Eka Mulyana, mangga dok. Mangga Dokter Eka. Dokter Eka mangga. Baik Ustadz, sepertinya mungkin beliau sudah terjawab barangkali dengan paparan Ustadz tadi.
Dan karena waktu, Ustadz, kami ucapkan Izin, terima kasih. izin Pak Ustadz. Mangga, Assalamualaikum. mangga. Silakan, silakan. Waalaikumsalam, mangga, mangga. Oh, silakan. Punten, barusan masih di mute. Oh, silakan, Izin silakan, Ustadz, Bro. tadi apa yang tadi disampaikan terkait dengan doa, Pak Ustadz tadi sempat disampaikan. Kalau saya berdoa mungkin belum tentu dikabulkan oleh Allah. Namun tadi disampaikan bahwa Rasulullah sempat berdoa untuk Abu Jahal kalau tidak salah supaya mendapat hidayah. Pertanyaannya, apakah setingkat Rasulullah doanya selalu dikabulkan atau bagaimana Pak Ustadz? Khususnya Siap, terkait doa Rasulullah terhadap Abu Jahal supaya mendapat hidayah. siap, Mungkin demikian Pak Ustadz. siap, Dok, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Terkait dengan doa Rasulullah untuk Abu Jahal, redaksinya itu adalah mendoakan dua orang tapi dengan kalimat au gitu. Jadi kalimatnya Allahumma a'izzal islama bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu dari Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Nama aslinya Abu Jahal Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar. Jadi salah satu gitu. Memang yang dimintanya salah satu. Kenapa nggak dua-duanya? Wallahu alam bishawab. Mungkin kalau dua-duanya belum tentu jadi maslahat juga gitu ya. Rasulullah lebih tahu lah apa namanya. Mungkin kalau ada dua bintang bisa jadi berselisih atau wallahu alam bishawab. Yang jelas dalam redaksinya Rasulullah itu meminta bi ahadil umarain dan ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab untuk masuk Islam gitu. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ada satu doa yang kalau kita minta, pasti bakal dikasih. Kalau minta rumah, bisa dikasih, bisa tidak, karena Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat. Kalau minta mobil, bisa dikasih, bisa tidak, karena Allah tahu mana yang lebih maslahat. Kalau minta jabatan, bisa dikasih, bisa tidak, karena Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat. Ada satu permintaan yang kalau minta, pasti bakal Allah kasih. Mustahil nggak dikasih. Permintaan dibimbing oleh Allah. Permintaan diarahkan oleh Allah. Permintaan hidayah. Begitu. Itu pasti dikasih. Dan itu yang selalu kita minta setiap sholat. Ihdina, 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 ihdina. Jadi kalau dalam organisasi gitu ya, kita sebagai prajurit, kita sebagai yang di bawah ke atas itu, Pak mohon arahannya, Pak mohon bimbingannya, Pak mohon arahannya, Pak mohon bimbingannya. Itu pasti bakal dikasih. Tapi kalau Pak boleh minta uang, Pak boleh minta duit, enak aja. Kalau arahan, Pak, arahan saya kasih. Bimbingan saya kasih, petunjuk saya kasih. Kalau boleh mobil, boleh nggak, Pak? Enak aja mobil, kerja sana. Minta arahan saja, Pak. Ya sini arahan saya kasih tahu, begini, begini, begini. Kalau minta petunjuk, itu pasti dikasih oleh Allah. Begitu. Jadi, Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat, tapi kalau petunjuk, itu pasti maslahat. Begitu. Makanya pasti dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Ustaz, mohon izin, boleh satu pertanyaan dari saya, Ustaz? Mangga, silahkan. Saya sering mendengar, Ustaz, dan juga membaca juga bahwa Nabi itu menyimpan satu doanya untuk umatnya. Jadi kalau saya sering mendengar redaksinya macam-macam dari beberapa Ustaz. Jadi nanti Nabi itu akan keluarkan doa itu nanti di detik-detik saat di padang mahsyar nanti begitu, Ustaz. Jadi sengaja Nabi tidak mendoakan menunda begitu. Saya kurang paham bahasanya, Ustaz harus menjelaskan. Apakah itu betul, Ustaz? Mau penjelasan? Iya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, setiap nabi itu diberi doa pamungkas yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman sudah menggunakannya. Kata Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang setelahku. Dan Allah kasih kekuasaan, kerajaan yang bahkan jin pun bisa dikendalikan, angin pun bisa dikendalikan. Ya, the real last airbender itu Nabi Sulaiman. Pengendali udara terakhir yang real itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu. Sementara Nabi Muhammad SAW
bukan berarti tidak mendoakan umatnya. Ya, banyak Nabi Muhammad mendoakan umatnya, tapi ini konteksnya adalah satu doa besar yang kalau diminta Allah kasih. Ini punten ya, bukan hanya pendekatan saja, ilustrasi saja untuk memudahkan. Bayangkan misalnya kita menggosok seperti dalam kisah Aladin begitu, nemu teko gosok-gosok loh, aku kabulkan permintaanmu. Tapi cuma satu gitu. Yang besar tentunya pasti. Nah, doa seperti inilah yang dipending oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ingin memberikan kebaikan yang jauh lebih besar, maslahat yang jauh lebih besar, dan akhirnya doa itu menjadi syafaatul uzma di hari kiamat. Doa itulah yang kemudian dimohonkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar supaya hisab itu segera dimulai. Saat kita dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan berdiri di padang mahsyar, matahari dekatnya hanya 1 mil, banyak yang tenggelam dalam keringatnya, kemudian lari ke Nabi Adam, ayo dong minta supaya Allah segera mulai hisab. Kata Nabi Adam, jangan saya, jangan saya, jangan saya. Minta ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, jangan saya. Minta ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan saya. Minta ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aduh jangan saya. Minta ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, mintalah ke Nabi Muhammad, jangan ke saya. Semua manusia datang ke Nabi Muhammad. Disitulah Nabi Muhammad kemudian menggunakan doa pamungkasnya memohon kepada Allah supaya hisab segera dimulai. Jadi kalau doa setiap Nabi sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mereka masing-masing. Tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk Nabi Muhammad, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, bahkan untuk seluruh umat manusia. Pantas kalau Rasulullah dijuluki Sayyid Walad Adam, ya, pemimpin anak Adam alaihi salam. Jadi betul hadisnya, betul apa eh, riwayatnya, dan Nabi punya kemampuan menahan keinginan yang begitu luar biasa, gitu ya. Kadang ada orang yang kalau dia punya apa kemampuan yang besar, kadang tidak disertai dengan apa menahan diri yang besar juga, gitu ya. Kan itu satu yang apa? Uang saya banyak kok, saya bisa nih, saya bisa itu. Tapi untuk menahan diri, menahan diri, menahan diri, ini juga perpaduan yang luar biasa begitu ya. Kalau mau langsung dikasih di dunia, tapi Rasulullah menggunakannya untuk urusan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukur jazakallah khairan kasih Ustaz. Jadi begitu para jamaah, alhamdulillah begitu besarnya cinta Rasulullah pada kita sampai keinginannya ditunda dan diprioritaskan untuk keselamatan kita nanti di akhirat di depan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ustaz, mohon maaf waktunya melebihi dari jadwal yang sudah biasanya begitu. Sebelum ditutup seperti biasa mohon izin untuk memimpin doa singkat untuk kita semua dan juga ya untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sampai dengan sekarang masih belum selesai. Mohon doanya mangga Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas ilmu nasihat yang disampaikan kepada kami. Semoga Allah mudahkan untuk kita memahami dan bisa mengamalkannya dan mengimplementasikan rasa cinta dari Rasulullah SAW. Dan tadi seperti saya sampaikan bahwa kita mungkin jika membalas cinta Rasul hanya mungkin secuil saja barangkali dari cinta Rasul. Semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam bentuk meneladani amal-amal soleh yang telah Rasul contohkan
pada kita, dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mengkonversi setiap ilmu yang kita dapat menjadi sebuah amal soleh yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di awal Ustaz telah menyampaikan bahwa nanti Rasul akan mengenali kita seperti kita melihat kuda putih dan kuda hitam itu kelihatan dengan jelas. Semoga di akhirat nanti, di pada masa nanti, Rasulullah SAW bisa mengenal kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih sekali kepada para jamaah sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.